Silakan dimulai langsung Bu Mita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih karena saya sudah kembali diundang, Insya Allah. Jadi saya merasa beruntung bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Sebentar. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Saya diminta sama Pak Apri untuk pembahasan materi Sospri gitu ya. Jadi ini cuma hanya apa ya, menurut saya sharing. Kita kembali sharing ria gitu. Jadi gimana Ibu? Oke, jadi di sini ini ada beberapa soal yang mungkin di TO kan kemarin oleh tim OPC seperti itu ya. Kita insya Allah kita bahas sama-sama sampai beberapa jam ke depan. Kita mulai saja ya. Untuk nomor 1, Bapak Ibu. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Sebelumnya? Jelas, Bu Mita. Jelas, sudah jelas. Oh, ini Bapak Ibu, apakah saya ini sama dengan kelompok yang kemarin ya, Bapak Ibu? Pak Apri? Sama Bu, sama. Sama. Beberapa yang baru, maksudnya artinya yang circle 1 tuh nggak ikut. Oke, baik. Jadi baiklah, untuk soal pertama nih Bapak Ibu kita langsung bahas saja. Ini ada kan sosial pribadi ya, Sospri. Jadi di mana kita dituntut sebagai seorang guru itu juga harus menguasai sosial dan kepribadian yang profesional seperti itu. Nah, sekarang ada nomor 1. Nomor 1, silakan Bapak Ibu, kira-kira mana yang tepat gitu. Kalau saya entok, Bu. Maaf, itu apa namanya? Tolong jangan dimainin itunya ya, Bapak Ibu screen-nya. Mungkin ada. Oke. Jadi untuk nomor 1 kira-kira seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apakah tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Saya juga dulu awal-awal Bu pernah nih. Saya guru matematika disuruh ngajar apa ya waktu itu ya? Lupa saya. Kalau nggak salah prakarya pernah saya. Nah, kira-kira sebagai kita guru itu apa tindakan kita gitu? Apa tanggapan kita yang sebaiknya? Ada poin A, B, C, D, E, kira-kira apa ya? Kalau saya entok, Bu. Entok, E ya. Oke. Yang lain? E. Iya. Bu, E. Iya. E. Oke, sepakat ya? Jelas. Tapi gampang ya. Jelas banget kan soal ini ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut Pak. Nomor 2. Sepakat ya, kunci ya jawabannya untuk nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Oke. BTW sebelum ke soal nomor 2, Pak Apri kemarin nilai tryout-nya pasti bagus-bagus ya Pak Apri ya, itu sosial pribadinya. Kalau nilai secara per sub bidang saya belum analisa. Maaf. Oke, insya Allah Bapak Ibu di sini kan semuanya guru hebat semua ya, insya Allah ya. Nomor 2, terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat. Jujur, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah Cantik, Bu. cantik. Iya. Kenapa alasannya C, Pak? Maaf, ini dengan Bapak siapa? Pak Mario, Bu. Oke, Pak Mario.
Salam kenal Pak. Pak Mario, kenapa pilih C? Saya juga C, Bu. Ya, dengan Kalau- Ibu siapa? Dengan Ibu Oke. siapa? Maaf. Dengan Ibu siapa? Salam kenal, Bu Mita. Salam kenal Ibu. Terima kasih. Kenapa ya kita jawab C ya? Ada pendapat lain nggak kira-kira ya? A, B, C, D, E? Kalau saya dibilang menilai Bu kan nggak bisa secara keseluruhan. Jadi kalau saya bilang ini kan 5 kriteria supaya kita lebih fokus satu-satu, kejujurannya gimana, kedisiplinnya gimana, integritasnya gimana, atau penampilannya gimana, gitu Bu. Oke. Jadi jawabannya adalah A. A. Gitu. Oke. Ada lagi pendapat lain? Yang C tadi kenapa ya? Ada yang bisa kasih alasan? Tapi biasanya kan Bu, kalau kita menilai kan ada rubriknya itu ya. Mm-mm. Kejujurannya itu kan kalau nilainya 1 berarti apa yang diperbuatnya. Kalau 2 biasanya sampai 5. Jadi kan kita kan bisa baca rubriknya berdasarkan 1 orang gitu. Jadi enggak secara umum gitu. Jadi lebih objektif ya. Itu kalau dari saya, Bu. Iya, jadi Pak Mario option C ya. Oke. Ada yang lain? 37 peserta, cuma 3 yang berkomentar. Mungkin ada pendapat lain gitu. Gimana? Bapak Ibu? Sospri ini sih sebenarnya soalnya itu sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya kebanyakannya ya. Di dalam baik di dalam ke sosial di dalam intern sekolah maupun di luar sekolah sebenarnya. Tapi kita tuh dituntut lebih objektif gitu. Kemudian aspek-aspek guru itu tercapai semuanya. Nah, sekarang yang soal nomor 2 ini beberapa kemarin itu kan ada perdebatan nih, Bu, kenapa nggak dijawab di A gitu kan, kemarin itu di tempat lain seperti itu. Kenapa harus C? Saya kan pilihnya jawabnya C ya, kemarin itu C. Kenapa nggak A gitu? Karena tadi ya unsur tadi apa namanya harus satu-satu gitu seperti apa. Kemudian benar kata Bapak tadi kalau nggak salah Pak Mario ya tadi namanya. Jadi kita tuh kan kalau menilai teman sejawat itu biasanya yang nilai itu beberapa guru yang ditunjuk seperti itu ya. Kalau di sekolah kami itu misalnya dia bagian PKG apa gitu ya. Nah, kriteria ini harusnya langsung biar lebih efektif waktunya, lebih efisien ya. Jadi setiap guru tuh nilai satu persatu itu dan langsung sekaligus kriterianya itu karena kita pertama efektivitas, yang kedua itu kebiasaannya memang kita itu menggunakan rubrik-rubrik penilaian yang berdasarkan di pedoman gitu ya, ada pedomannya seperti itu. Nah, jadi lebih tepatnya itu jadi jawabannya itu C. Kalau yang nomor A itu setiap aspek dinilai dulu nih untuk semua teman. Nah, itu pertama itu memakan waktu. Kemudian itu nanti beda nanti kualitas hasilnya itu bakal beda seperti itu. Jadi kalau saya pendapatnya nomor 2 itu insya Allah C. Ya Bapak Ibu ya. Bu, yang C benar, sudah ada pernah. Oke. Sudah pernah tahu soal ini, jawab kuncinya adalah C. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 apa soalnya? Di sekolah, sekarang sudah 38 partisipan. Selamat malam Bapak Ibu yang baru bergabung. Semoga kita semua ke dalam keadaan sehat walafiat ya.
Oke, kita lanjut nomor 3 sekarang Bapak Ibu ya. Nanti yang terlambat boleh lihat recordnya yang pembahasan 1 dan 2. Sekarang kita ke nomor 3. Kalau ini antara A dan C sih, Bu. D lah. D, Bu, D. D, Bu. D, Bu. D, D. Yolah. D, D. Dodol, Bu. Delta, Bu. N bagus. Tapi A juga boleh. Kalau saya A, Bu. Sepertinya Bu Mitanya hilang. Maaf, bergabung. Kesimpulannya tadi teman-teman beberapa menjawab D, Bu. Antara C dan A, Bu. Sinyalnya kurang stabil. Seperti itu. Boleh kita lanjut Bapak Ibu? Boleh, Bu, silahkan. Jadi untuk nomor 3 tadi dikunci jawabannya apa ya Bapak Ibu? Belum, Bu, antara C dan A. Antara C sama A. Menasehati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Oke. Kalau C, menasehati siswa yang sedang berpuasa Ramadan bahwa makanan dimanapun itu hak mereka. Jadi ada lagi D, yang Bu, D. D. Yang D, Bu. Yang D. Bukan D, Bu. D, 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 D. Delta, Bu. Yang D. Yang D, meminta siswa tersebut Nah, untuk makan di tempat antara D sepi. dan A. Salah tadi. Iya, gimana? Jadi sepakatnya yang mana Bapak Ibu? Antara D dan A. Antara D sama A. Oke. Ayam, Bu. Ayam. Oke. Alpha ya. Alpha, beta, delta. Ayam. Mana sih tegasnya? Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, kita cross check lagi. Sekarang ada Kalau yang anak A tuh, tidak ada solusinya, Bu. ada anak beragama non-Islam gitu. Nah, ada anak beragama non-Islam. Dia kan sebenarnya kan tidak, kita kan juga harus punya apa namanya rasa kemanusiaan juga ya. Dia kan kalau tidak makan sahur, tidak ada niat puasa gitu kan, pasti kan punya rasa lapar gitu kan. Jadi sebagai guru yang baik itu, kalau anaknya lagi lapar, dia bawa makanan seperti itu, boleh siswanya untuk makan, tapi kita peringatin, kita bilangin gitu, nah kamu boleh makan nih, tapi tolong jangan di depan teman-temannya, karena kita menghormati mereka yang sedang berpuasa, seperti itu. Kalau yang A itu kan, kalau kita cuman menasehati, berarti kan kita tidak mempunyai kurang punya toleransi gitu kan terhadap agama yang lain gitu kan. Masa anak itu harus Ya, sampai tidak, nahan kelaparan gitu kan? ya, Seperti itu. tidak ada solusinya, Bu. Gimana? Ya, yang A tidak ada solusinya, hanya menasehati. Kalau yang D ini kan solusinya makan di tempat yang sepi, tapi membiarkan makan, tapi ada solusinya, yaitu di mana di tempat yang sepi. Ya, jadi kita sepakat ya kunci D Bapak Ibu ya. Delta ya. Bisa lanjut? Ya, Bu.
Bu. Oke, terima kasih. Aduh, nomor 4 apa nih? Penerapan. Oke, kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kuncinya Bapak Ibu ya, poinnya itu kalau soal-soal pedagogi, soal-soal sospri gitu ya, kita tuh harus pahami soal. Ada di setiap soal itu ada kata kuncinya sebenarnya. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Silakan berpendapat dulu. C, Bu. Yang C. Yang apa? C. Yang C, Bu. Oke. Oke. Kalau C itu berarti 1, 3, sama 5 ya. 1, 3, 5. Kenapa ya Bapak Ibu? Boleh di-share biar teman-temannya yang belum tahu jadi tahu gitu. Kalau yang 2 mengatasi kesulitan hidup gitu kan, Bu. Menurut saya anak SD belum ke situ gitu. Kemudian nomor 4 juga tingkat lokal, nasional, global kayaknya belum lah tingkat SD menurut saya, Bu. Iya. Sepakat Bapak Ibu? Bu, ya Bu. Ya, gimana Bapak? Sepakat Oh, ya? iya. Oke, kita kunci ya jawabannya C. Jadi benar. Ya, saya sepakat sama Ibu. Ibu apa tadi? Mohon maaf. Ibu Asifah, Bu. Ibu Asifah Nur ya. Asifah Nur. Saya sepakat Ibu Asifah. Kita kunci C. Bisa kita lanjut ke nomor 5, Pak. Nomor 5 kayaknya gampang banget ya. Yang Entok yang E itu. Entok, Bu. Iya. Lanjut ya, Pak. Bu. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Next, Pak. Bapak jawabannya apa? Yang E. tadi yang E. Oke, makasih. Oke. Siswa-siswi. Oke. Nomor 6 gimana? Alfa, Bu. Alfa. Yang lain sepakat alfa? A juga. Oke. Benar. Gampang ya, soal sospri gampang-gampang ya, Bu. Oke. Kita kunci ya, Bu ya, Pak ya. Alfa. Gimana? Nggak dodol, Bu. Enggak dodol. Saya mendorong. Oke. Ya. Oke. Kenapa enggak dodol gitu kan? Kenapa enggak delta? Oke, lihat lagi. Sebagai pendamping OSN. Host, tolong yang lain dimatiin dulu yang itunya. Silent dulu. Oke. Kenapa tadi ada yang bilang D gitu ya? Sebenarnya D juga boleh. Cuma yang lebih tepat kalau kita sebagai seorang pendamping yang sekarang kan bukan OSN ya, Bapak Ibu ya, KSN sekarang ya udah diganti KSN. Yang lebih tepat itu kita yang mencari, mulai merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan latihan lebih intensif. Nah, mengikuti tambahan ini, mendorong mengikuti tambahan ini adalah bisa jadi dalam segi menyiapkan. Seperti itu, Pak. Salah satunya. Seperti itu. Jadi kalau lebih mencakup seluruhnya, keseluruhan yaitu lebih tepatnya A, seperti itu. Apakah bisa diterima, Bapak? Oh iya, siap, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa dilanjut, Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Oke. Enggak,
Oke. Tetangga anak Anda, gimana nih? Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Alpha, beta, delta, C, D, E, A, B, C, D, E, Bapak Ibu. Ini C, Bu. dari dulu ya, kasus bullying ini C ya, Bu. C ya. Kenapa Pak pilihnya C, kalau boleh saya tahu? Ini konsultasi berarti ke psikiater ini ya, Bu? Atau orang yang lebih paham masalah dia gitu kan? Jadi di sini diminta untuk memotivasi anak tersebut. Sebenarnya kenapa anak itu bisa tinggal kelas? Ya karena dia apa terngiang-ngiang karena efek dari bully itu. Jadi Iya. makanya itu tidak naik kelas. Jadi mungkin lebih di penguatan dari dirinya sendiri. Baru setelah lingkungan, itu sih menurut saya, Bu. Oke. Kalau dirinya udah mantap, istilahnya untuk di lingkungan dia bisa menunjukkan dengan prestasi, jadi bully itu yang nggak ada lagi. Kalau dari saya begitu, Bu. Oke, baik Bapak. Bisa diterima pendapatnya. Lanjut, ada pilihan lain Bapak Ibu kira-kira? A, B, C tadi udah ya. A, B, D, atau E, ada lagi yang lain? Mungkin Gimana? E. Cuman E. Tadi siapa yang pilih? Ya Bapak Ibu. Tadi Yang ada C, Bu. yang C. Kemudian tadi ada yang jawaban lain nggak ya? Tadi saya dengar ada yang jawab apa tadi ya? E ya? E ya? Bapak Ibu ya? iya, seumpama E itu gimana? Juga boleh, Bu. E juga boleh. Iya. Boleh semua sebenarnya. Jadi kalau kami kemarin infonya itu seperti ini, kalau Sospri itu sebenarnya ada penilaian tuh Bapak Ibu. Itu kan ada option 5, option A, B, C, D, E. Ada nilai 0, ada nilai 1, ada nilai 2, ada poin 3, ada poin 4, poin 5, seperti itu. Poin 4 kalau nggak salah, terakhir itu. Nah, jadi setiap A, B, C, D, E itu ada nilai, nggak ada salah satu nilai itu nggak ada gitu. Yang 0 sama sekali nilainya. Cuma kita di sini kan mau mencapai nilai yang terbaik gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kita cari yang lebih baik. Sekarang balik lagi ke soal. Itu ada poinnya kuncinya. bully, Bu. Kuncinya Keywordnya bully. bully di sana, keywordnya kalau menurut saya. Jadi yang tepat itu yang E, menyarankan kepada kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully di sekolahnya. Iya. Karena di sana soalnya bullying itu yang keywordnya. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Oke. Itu poin yang pertama ya Pak. Bukan keyword, bukan guru. Sepertinya tidak harus langsung ke kepala sekolah. Iya, karena dia bukan guru dari anak tersebut gitu kan. Oke. Jadi C benar. Yang C, tapi kita kan yang paling gimana? tepat yang C. Yang paling paling tepat tepat menurut yang saya yang C. Oke. Tadi ada. Sekarang kita lihat lagi, kita perhatikan lagi. Ada kata kunci di sana, meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut. Seperti itu.
Sekarang tetangga Anda memiliki anak yang penyandang penyakit genetik seperti itu. Ya. Nah, balik lagi, meskipun jadi dia itu ada di akhir paragraf sama di awal. Kemudian yang kata kunci lagi yang di garis besar adalah di lingkaran itu adalah di bullying. Oke. Jadi yang misalnya karena Anda itu bukan guru dari anak tersebut, kalau yang misalnya nih C sih sebenarnya tepat gitu menurut saya, tapi lebih tepatnya itu ke E, seperti itu ya, ke E. Kenapa? Karena kalau kita hanya menyarankan melakukan konsultasi pada anak itu aja, nanti anak-anak yang membuli ini bakal bullying anak yang lainnya, ya kan? Kita harus lihat secara luas gitu. Jangan sampai kejadian si anak si A ini yang keluar dari sekolah ini ya, tidak mau melanjutkan sekolah ini terjadi lagi ke anak-anak yang lain. Karena kejadian ini anak yang sudah bullying pertama, kalau sudah selesai satu, dia kayak penyakit gitu ya, kayak ada penyakit apa, sindrom apa gitu ya, dia akan melakukan tindakan bullying yang lain kepada kawan-kawan yang lain, seperti itu. Nah, jadi sebaiknya sebagai kita seorang guru gitu, kita menyarankan, dibicarakanlah minimal kepada guru dan kepala sekolah agar menghentikan budaya bullying itu. Gimana menghentikan budaya bullying ini biar tidak terjadi lagi kasus seperti anak ini. Seperti itu. Yang C juga bagus, tapi yang lebih E lagi, lebih bagus lagi karena dia secara menyeluruh. Oke, Seperti Bu. itu. Iya, Bu. Setuju. Secara klasikal itu. Oke, jadi bisa diterima ya Bapak Ibu? Sebentar Bu. Jadi poin E misalnya 4 nih, poin C-nya 3 seperti itu. Ya, gitu. Enggak. Kalau saya mikirnya gini Bu, kan kapasitas kita sebagai tetangga dan itu kata kunci meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, kecuali kalau kita itu guru dari anak tersebut, otomatis kan satu sekolahan dengan kepala sekolahnya begitu. Jadi kalau yang E bisa jadi karena kita guru dari sekolah lain, jadi kayaknya kalau yang E terlalu ikut campur atau gimana ya kapasitas kita nggih sebagai Oke, lanjut lagi ke soal nih, menarik banget nih dia. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apakah di situ disebutkan meskipun Anda bukan guru dari sekolahan tersebut? Ayo Bu. Ayo, ini kata kunci lagi nih. Ya, jadi bisa saja kalimat ini menyatakan ibu itu, misalnya si guru ini dia ngajar anak ini kelas 10 nih. Guru ini ngajarnya bukan kelas anak ini, tapi dia berada di sekolah. Karena ada pernyataan meskipun Anda bukan guru dari anak. Ya. Meskipun Anda bukan guru dari sekolah anak tersebut. Beda ya, Bu? Seperti itu. Oh, berarti misalkan Bu, yang ini tetangganya ini ngajar kelas 9, sementara anaknya kelas 7, jadi nggak mengajar anak itu secara langsung gitu ya Bu? Iya, itu maksudnya poin di sini tadi. Jadi bukan kayaknya, kalau menurutkan berdasarkan kalimat ini, guru ini tetap mengajar di sekolah itu. Di sekolahnya yang sama dengan anak ini. Yang kami keterangannya ya. Kita ini sebagai tetangganya gitu. Meskipun udah tetangga, kita bukan jadi guru di situ, tapi hanya sebatas tetangga. Berarti profesi kita yang lain gitu. Itu yang saya tangkap, Bu. Sekarang ini kan soal PPG loh, Pak. Soal PPG. Anda pasti ditempatkan menjadi seorang guru kan di sini kan? Seperti itu. Kita kembali ke background kita, Pak. Kok ada keluar ini berarti otomatis kita itu diminta menjadi guru kan? Seperti itu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pinter anaknya ngitung ya. Iya.
Ya ini Kalau memang kita ditempatkan sebagai guru, tapi kan nggak ada kurangnya juga kita guru di sekolah tersebut, Bu. gimana? Maaf, suaranya kurang jelas, Bapak. Iya memang ini kita ditempatkan. Ini Bu, maksudnya dalam soal tersebut kan tidak dijelaskan juga, nggak ada keterangannya bahwa kita ada di sekolahan tersebut gitu loh. Kita memang bukan guru dari anak itu, tapi kan juga tidak pasti kita jadi guru di sekolahan gitu loh. Oke, itu ya pertama tadi ya kembali ke jawaban saya yang tadi ya Bapak Ibu, seandainya nih, mohon maaf nih, anggap kita bukan guru deh, anggap bukan guru anak ini dan kita bukan mengajar di sekolah itu, tetapi kita ada tetangga, misalnya kita ngajarnya di SMP 1, anak ini SMP 2, kejadian kayak gitu. Jadi kapasitas kita untuk menyarankan kepada kepada konsultasi pada anak tersebut gitu ya, biar untuk sekolah lagi itu kan kayaknya lebih ini ya, ke peran orang tua seperti itu atau guru BK-nya seperti itu. Kapasitas kita tuh nggak bisa di sana Bapak Ibu. Apalagi kita cuma sekedar cuma tetangga gitu ya. Seperti itu menurut saya. Tapi kalau kita sebagai guru kemudian kita berada gurunya gurunya ada di sekolah tersebut, walaupun kita nggak ngajar si anak, nah kita bertindak, kita punya kapasitas untuk menyarankan, untuk menasehati seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi nomor 7 ini yang soal ini nih menjebak banget Bapak Ibu. Kita kan hanya tetangga, bukan hanya gurunya segala macam. Nah kembali lagi, kok kita dikasih soal Kak Sospri kayak gini tuh kenapa? Seperti itu. Karena kita background-nya guru Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin kita tuh dikasih soal gini kalau kita bukan guru. Itu pertama poinnya. Kemudian poin kedua, tadi kan ada kata-kata meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut. Beda dengan kata-kata meskipun Anda bukan guru dari sekolah anak tersebut, itu berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang digaris besari banget. Kita lebih ke fokusnya. Apa fokusnya? Bullying. Bullying itu yang fokusnya. Jadi ada 3 poin yang menurut saya yang kita lebih kunci itu ke E. Dan biar ini jadi satu pelajaran ya Bapak Ibu ya. Pelajaran biar tidak berakibat ke anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Minta. Ya Bu. Ya. Saya jadi nggak ngerti nih kalimat atasnya ini, anak ini yang membuli atau dibully sih? Anak ini yang dibully, Bapak. Yang dibully ya? Anak ini yang dibully oleh teman-temannya, jadi malas masuk sekolah, kemudian dia nggak naik kelas. Tapi habis nggak naik kelas tadi, dia nggak mau lagi sekolah, seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau yang malah anak itu yang untuk menghentikan bully ya? Menyarankan kepala sekolah anak tersebut, maksudnya kepala sekolah kita juga maksudnya, menyarankan kepala sekolah anak tersebut, berarti sekolah anak tersebut. Jadi kalimatnya itu kayak ambigu gitu kan. Iya. Sengaja nih dia mau ngetes gitu ya. Iya. Agar menghentikan budaya bullying. Karena kalau kita nggak hentikan budaya bullying ini Bapak Ibu, itulah kata saya tadi, mungkin akan berlanjut ke anak-anak yang lainnya. Jadi kita itu mikirnya jangan hanya terpaku pada si anak gitu, tapi kita harus lebih melebar ke seluruh warga sekolah. Seperti itu. Anggap saja misalnya nih kita fokusin ke C gitu, ke anak ini, apakah bakal tidak akan terjadi lagi kasus bullying ini? Pasti akan ada si B, si C, si D lagi yang bakal terkena seperti si A ini Bapak Ibu. Jadi yang lebih tepatnya apa yang kita lakukan ya menurut saya karena kalau menyarankan melakukan konsultasi saja agar anak ini percaya diri, belum tentu anak ini langsung percaya diri seperti itu dan mau sekolah lagi. Kalau menyarankan ya.
menasehati orang tuanya. Pasti anak dan orang tua itu pasti lagi don-donnya gitu ya. Itu pun bukan kapasitas kita sebagai guru ataupun orang luar ataupun sebagai tetangga seperti itu untuk menasehati mereka tuh bukan kapasitas kita. Jadi anak ini udahlah nggak lanjut sekolah, kita nggak merangkul lagi dong gitu kayak gitu ceritanya Bu. Kalau yang E. Oh, enggak, pasti dirangkul Bapak. Jadi kan lihat, tragisnya karena kan udah nggak mau sekolah kan lagi. Jadi anaknya karena sudah nggak mau sekolah. Kita nyarankan ke kepala sekolah nggak menghilangkan budaya bullying. Sebenarnya bullying ini kan budaya yang bukan dibuat sekolah tersebut, tapi karena satu orang jadi spontanitas ya ngikut semua hanya jadi sebagai bahan lelucon kan gitu. Nah, jadi kalau kita bikin yang E berarti apa efeknya sama anak? Apa yang menjadi penguatan terhadap anak supaya anak ini jangan sampai putus sekolah. Itu dia. Berefek banget tuh Pak. Bapak gini nih, kalau Bapak menasehatin aja tuh anaknya, oke Bapak anaknya mau tuh sekolah. Tapi yang si pembuli tadi bakal terus-terusan ngebully. Terus anaknya tadi bakal di-down lagi dong. Udah nggak naik kelas loh. Udah maaf penyakit gini-gini loh gitu kan. Jadi percuma kita meyakinkan hanya si anak. Itu kan langkah keduanya Bu itu. Langkah keduanya. Menurut saya pertama kan anak kan mau anak kan mogok nggak mau masuk sekolah, jadi kita bisa ke rumahnya melakukan konsultasi, melakukan motivasi supaya mau masuk lagi. Baru langkah selanjutnya kita menuju ke sekolah, ke kepala sekolah menyarankan menghentikan budaya bullying. Seperti itu menurut saya. Anaknya dulu yang kita atasi. Wali kelas ya Bapak. Kayaknya itu lebih ke tugas wali kelas, lebih ke tugas guru BK, seperti itu Pak. Tapi kan ini tetangga dekat berarti kan. Apa salahnya kita ke rumahnya untuk memberikan tapi itu bukan kapasitas kita Bapak. Itu walaupun dia tetangga, kita bukan kapasitasnya. Di sekolah kalau anak ada problem, yang di awal adalah yang paling bagus itu adalah guru BK sama wali kelas. Seperti itu. Kita kan di sini diminta meskipun Anda bukan guru, gitu kan? Bukan guru dari anak tersebut. Jadi otomatis nanti kita guru BK-nya yang akan menyarankan melakukan konsultasi ini, tetapi kita bukan guru dari anak tersebut bisa menyarankan kepala sekolah agar dihentikan budaya bullying ini. Jadi dengan anak guru BK tadi, guru BK ini untuk memotivasi si anak, kitanya sebagai bukan guru BK tadi mensupport kepala sekolah untuk menghentikan bullying ini. Jadi ada dua keterpakaian di sini seperti itu. Jadi yang kalau kita ditanya di sini, misal Anda adalah guru BK anak tersebut, maka kunci jawaban yang paling tepat adalah C, Bapak Ibu. Tapi gini loh Bu, posisi kita walaupun nggak guru sebagai anak, dia tetangga. Kita ini tetangga dia, apapun ceritanya, yang bertetangga ini lebih enak ngomong, lebih enak langsung konsultasi. Karena kalau udah namanya tetangga, itu adalah keluarga yang ada di sekitar kita. Jadi apapun, ketika kita nggak menyarankan seperti itu dulu, maka kita salah satu yang menjadi dicap orang tua dari anak tersebut. Ini percuma ini guru di situ, tapi nggak ada tindakan dari dia, makanya anakku sampai dikeluarkan gini, sampai dibully gini. Gitu dia Bu. Jadi kalau kita nggak ke sana, jadi seolah-olah kita nggak ada gunanya selain sebagai guru di sekolah itu, sebagai tetangga juga. Itu dari saya Bu. Iya, inilah Pak. Makanya dibuat kata kunci kayak ada namanya pengecoh. Bapak lebih ke tetangganya nih. Bapak lebih ke tetangganya. Bapak nggak ngecek meskipun Anda bukan guru gitu ya. Bapak lebih ke tetangganya. Permasalahan ini kita itu kan bekerja itu menurut saya berdasarkan kapasitas ya Bapak Ibu. Walaupun
tetangga, ada kata kunci di tetangga situ, Bapak Ibu jangan merasa baper gitu. Aku tuh tetangga, aku tuh harus gini 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 gitu ya. Nah, kita harus berpikirnya lebih ke objektif lagi. Itu ada kapasitasnya. Pertama itu pasti yang kasus kayak gini tuh pasti dari itu ya, dari guru BK lah ya pertama ya, kalau di sekolah saya ya, guru BK sama wali kelas tuh yang gencar-gencar untuk menasehati seperti itu. Walaupun nah kita sebagai guru yang sebagai orang lain dianggap orang lain itu kita harus berpikirnya lebih lebih panjang ke depan. Itulah jadi kapasitas guru BK itu untuk si anak dengan orang tuanya, kita juga ke sekolah biar ini nggak terjadi lagi gimana seperti itu ya, lebih tepatnya kalau saya ya, kalau saya ya Bapak Ibu ya kayaknya, tapi memang ya Bapak Ibu, karena saya sudah juga mencari gitu ya informasi-informasi terkait soal ini, itu pengecohnya kuat banget tuh gara-gara tetangga tuh, jadi baperan semua gara-gara tetangga tuh. Pengecohnya kuat banget nih tetangga nih. Ya C itu bakal dapat nilai Bapak Ibu. C itu bakal dapat poin kalian Bapak Ibu milih C juga dapat poin 3 misalnya. Tapi yang lebih tepat itu kita harus secara menyeluruh untuk menyelesaikan proses ini. Jadi menurut saya itu tepatnya E. Lebih tepatnya, paling tepatnya E. Seperti itu. Mohon maaf Bu, mau bertanya sedikit Ibu. Ya silakan. Ini bukan guru dari anak tersebut, berarti misalkan dalam soal ini adalah saya, berarti saya ini tetap guru di sekolah tersebut, tapi bukan guru anak tersebut. Misalkan saya mengajar di kelas 3, mungkin anak ini kelas 1. Seperti itu Kak Bu? Maksudnya ceritanya ini, soal ini. Karena di kata kuncinya ini, Anda bukan guru dari anak tersebut. Ya kan, kita itu nggak mungkin camat, nggak mungkin itu, karena kita soal ini nih tertuju pada guru ya Bapak Ibu ya, kehidupan sosial pribadi guru seperti itu. Jadi kita tuh pasti guru. Nah, di kata-kata kuncinya nih Anda bukan guru dari anak tersebut, Anda bukan guru dari sekolah anak tersebut, beda lagi seperti itu. Jadi pengecoh di soal nomor 7 ini tetangga tadi yang bikin Bu gitu Mita. kan. Mohon maaf Bu Mita, mau ini aja. Kalau menurut saya ya ini memang yang memang ada benarnya, stop bullying itu memang tindakan paling bagus. Cuman kalau saya mikirnya lebih ke itu tadi, tetangga tadi ya, kalau yang kata-kata Anda bukan guru dari anak tersebut, itu kan bisa jadi kita sebagai guru, tapi bisa juga di sekolah lain, begitu. Iya kan? Kalau misalkan kita guru bukan guru dari anak tersebut, berarti bisa jadi kita anak tersebut kelas 1, kita mengajar di selain kelas 1, bisa juga kita mengajar di sekolah lain. Misalkan kita, karena nggak ada keterangan di situ bahwa kita satu sekolahan begitu. Misalkan kita guru di sekolah lain dan kita sebagai tetangga anak tersebut, apakah tepat ketika kita langsung tiba-tiba mendatangi kepala sekolahnya dan bilang begini begitu? Saya rasa lebih ke terlalu berlebihan begitu. Memang tepat stop bullying, tapi ketika posisi kita seperti itu, lebih ke C kalau saya, lebih ke tetangga, sebagai tetangga ya kita toleransi dulu, mendatangi rumahnya kah, memberi saran bahwa begini begitu. Terima kasih. Iya. Tapi efeknya itu loh Bapak Ibu, kita itu lebih dituntut ke jangka panjangnya seperti itu. Misalkan nih ya, kita bukan guru di sini deh, kita ambil contoh ya, kita ngajar di SMP 2, anak ini di SMP 1 seperti itu. Kita info nih ya, info dapat dari tetangga lain bahwa si tetangga ini anaknya gini gitu ya, sampai nggak mau sekolah lagi. Sekarang untuk yang C, menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut, kalau kita hanya cuma menyarankan seperti itu Bapak Ibu, maka kasus yang terjadi itu Bapak Ibu, si anak oke, mau melanjutkan sekolah,
Tapi yang menjadi akar utama yang masalah ini bukan anak itu sebenarnya. Yang akar utama dari persoalan nomor 7 ini adalah orang yang membuli. Orang yang membuli tadi. Ini apa namanya? Soal ini nih nomor 7 ini itulah bikin baper sebenarnya ya, bikin baper banget Bapak Ibu gara-gara tetangga tadi ya. Kita itu enggak, kadang tetangga itu kan sekarang apalagi ada, anggap deh tetangga kita sama-sama di apartemen, itu kan bodo amat, enggak tahu kadang kiri kanan seperti itu. Kemudian di komplek juga seperti itu rata-rata ya. Anaknya tetangga itu kadang say hi aja lewat HP kadang kan seperti itu. Nah, jadi untuk langsung menyarankan melakukan agar anak itu melakukan konsultasi, apakah itu efeknya bakal bagus untuk akhirnya seperti itu kalau akar permasalahannya itu belum dihusut gitu. Itu yang jadi kompleks di soal nomor 7 itu seperti itu Bapak Ibu kira-kira. Jadi kita tuh mau menghilangkan akar permasalahan tadi dulu. Jangan sampai si anak tadi ya udah mau sekolah lagi, si teman-temannya yang tukang bully ini ya bikin dia down lagi, maka efeknya lebih parah lagi. Udah nggak naik kelas loh, inilah balik lagi ke yang bullying lebih parah lagi seperti itu. Ya, kira-kira kalau saya sih ya Bapak Ibu lebih menyarankan Bapak Ibu lebih ke karena kuncinya itu ya. Kemudian terkait soal pengecoh memang rata-rata itu menjawab C. Seperti itu. Bisa kita next Bapak Ibu atau gini aja deh. Menurut kalau misalnya Bapak Ibu maunya C, enggak apa-apa. Nanti insya Allah nanti sambil dicari lagi, siapa tahu nanti dikasih pencerahan lagi ya ke depannya seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjut ke next soal Bapak Ibu. Halo? Ibu izin bertanya, apa memang kuncinya ya? Apakah kuncinya Iya. Kalau dari saya kuncinya Oh, baik, Ibu. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Apapun iya. Oke, Ibu, lanjut Bu Mita. Oke. Karena ada tetangga itu, masa tiba-tiba kita menyarankan kepala sekolah. Tapi intinya supaya gitu. Iya. Itulah, itu pembuat soal sih emang pengennya Ibu berharapnya jawab C. Memang gitu, Bu. Ke nomor 8 dulu, Bapak. Oke, kita lanjut ya. Bismillah ya, nomor 8. Berdasarkan introspeksi dan pendapat sesama teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya. Nah, lagi-lagi tuh diminta yang perfect gitu. A, B, C, D, E, Bapak Ibu nomor 8. Gimana Bapak Ibu? Nomor 8. Ada yang sulit. Ayo. Saya antara dodol sama entok sih, Bu. Tapi kemarin kalau nggak salah, jawaban saya entok, Bu. Iya. Jawabannya D. Ada yang E, ada yang D. Oke. Yang lain, Bapak Ibu? Berarti A, B, C kita coret ya. Tinggal D sama E. D. Nomor 8. D. Dodol, Bu. Coba saya baca dulu nomor E, orang yang terbuka dengan... D. Oke. Kenapa pilih D, Ibu? Kenapa pilih D? Ada yang bisa kasih alasan, Bapak Ibu? Karena Apa ya itu kita ada curhat di sini.
keyakinan, terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan kayak gitu. Ibu pilihnya E apa D? D. D, delta. Saya juga pilih D, domba. Saya pilih D, Bapri. Kemarin jawabannya entep tuh. Saya kenapa Bapak? Karena di sini kan Bu, saya penekanannya sikap terbuka atas masukan, prinsip, dan keyakinan diri. Jadi kita kan punya keyakinan dan prinsip tapi kita masih bisa sifat terbuka dan itu dapat dikompromikan tujuannya untuk apa, goalnya kemana, gitu dia Bu. Kalau saya D, Ibu. Iya Bapak, kenapa alasan D? Karena kan di sini di soalnya introspeksi dan pendapat teman sesama guru. Di sesama guru ini otomatis mungkin dalam guru tersebut ya bisa saja berbeda agama. Nah, di sini kita belajar untuk mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Karena di sini kan introspeksi, berarti kita harus mempunyai keberanian ketika apa yang dikatakan tidak sesuai ya kita harus membuat satu argumen lagi seperti itu, Ibu. Oke. Yang lain, Bapak Ibu, gimana? Kenapa pilih D atau E? Ada yang kita kan udah kunci tadi antara D sama E. Bapak Ibu gimana? Yang lain? Jawabannya bagus-bagus dan menarik-menarik ya Bapak Ibu ya, Insya Allah. Alasannya itu ya. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah, ya Bapak Ibu, Ya, yang pengen D, ada Bu. alasan lain lagi? Ya, ya Bapak? Ya, yang D. Ahmad? Yang D. Ya, kenapa Pak Ahmad? Ya, intinya kan kita harus berani kalau misalkan kalau misalkan ada teman kita yang maksudnya tidak toleran dengan yang sesama yang berlain agama, kita kan harus juga bisa mengingatkan, harus berani mengingatkan gitu seperti itu. Kalau misalnya. Oke. Harus berani gitu ya. Oke. Jadi soal nomor 8 ini sebenarnya Bapak Ibu itu tuh lebih ke pribadi kita ya. Pengennya kembali lagi kata saya tadi, yang buat soal itu pengen kita tuh yang the best banget, profesional banget gitu ya. Saya ini kemarin memang kuncinya antara D sama E itu kan, pertama D sama E tuh. Tapi setelah dipelajarin, lebih diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang lebih terbaik itu menurut saya ya D, delta. Oke. Kenapa saya pilih delta? Yang E itu ya orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain seperti itu. Itu juga bagus sih Bapak Ibu sebenarnya. Cuma yang lebih bagus lagi menurut saya adalah bahwa kita itu bisa berpendapat gitu ya, memiliki keberanian gitu, kemudian mampu mengapresiasikan tadi. Jadi semuanya itu bekerja seperti itu. Dan beberapa pendapat itu kan gimana? Yang itu kan siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Itu kompromi baik atau buruk, nggak tahu. Iya, belum tahu juga komprominya seperti apa, seperti itu ya. Ya. Kompromi. Kalau kita udah yakin atas keyakinan diri, kalau benar-benar gitu kan nggak perlu kompromi juga ya pertama ya, seperti itu. Ya, benar Bu, yang D. Tapi kita kalau kayak rumus matematika tuh,
udah tahu rumusnya ini, nggak bisa lagi dikompromi gitu seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah saya pilih D, Bapak Ibu ya. Kita lock Ya, D. ya Bu. Oke, mohon lanjut Pak. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu. Ya. Ini apa ya Bapak Ibu? Nomor 9. Seorang guru menegur. Ya oke Bapak Ibu. Ini sering banget nih kayak kejadian kayak gini nih di kelas. Kalau saya B, Bu. Iya, B. Kemudian ada lagi yang lain? Alasannya dulu dong Pak, kasih alasan dong Pak, biar kawan-kawannya bisa apa namanya? Oh gitu, nambah wawasan seperti itu. Kalau saya kenapa B? Karena anak yang memegang handphone itu notabene-nya tidak selamanya dia berbuat di luar pembelajaran kita. Bisa aja kan sekarang semua pembelajaran bisa berbasis digital ya kan. Nah, jadi dia memperkuat dari penjelasan dari ibu itu benar atau enggak. Gitu dia, Bu. Oke. Oke, terima kasih Bapak. C, Ibu. Ya. Saya Bu, saya C. C, Saya Ibu. C, Bu. Saya kok cenderung ke C ya. C. Ya, yang Saya C. C. Oke, kenapa Bapak Ibu C? Bu, C. Walaupun kita menegur siswa ya harus agak halus sedikit. Terus itu aja Bu, ada yang ingin ditambahkan? Lebih ke kalimatnya sih, tolong disimpan dulu handphonenya. Jadi tolong disimpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau ya. Di sini kan tidak ada kalimat tambahan bahwa di sini dilarang membawa handphone ke sekolah. Tidak ada di kalimatnya, sehingga ya mungkin saja ini memang diizinkan untuk bawa handphone, hanya saja dia menggunakan handphonenya pada saat pembelajaran. Jadi ya dengan halus meminta seperti itu. Mungkin seperti itu ibu-ibu ya. Iya. Oke, bagus-bagus semua nih jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Alasannya? Iya, kalau sama alasan ya? Bu, kalau saya juga jawabannya C, Bu. Ya. Alasannya gimana Bapak? Ya, karena kan kita kan di sini sebagai seorang guru. Ya, alangkah baiknya kita pertama itu menegur dengan cara yang baik. Namanya kalau kalau kepala sekolah menegur guru itu namanya SP1, masih dalam taraf-taraf wajar. Ya, seperti ini. Tolong disimpan dulu handphonenya. Nah, seperti itu, Bu. Iya, oke. Sebenarnya Bapak Ibu udah bagus banget ya alasan yang diberikan dan jawabannya juga sudah bagus. Tapi ada garis besar yang perlu kita perhatikan di sini. Pernyataan yang patut. Pernyataan Bapak Ibu. Bukan pertanyaan, pernyataan. Nomor B, kenapa saya tidak pilih B? Karena itu berupa pertanyaan. Seperti itu. Nomor E nggak mungkin ya. Kita nggak D sama E itu kayaknya kurang etis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cut D sama E. B-nya juga kita cut. Kemudian yang A. Itu juga yang di ujung agak juga kurang etis seperti itu. Perintah ya. Jadi lebih ke pernyataan yang tepat ya, yang alasan Bapak Ibu tadi. Ya, jadi saya cuma di sini nambahin itu tuh satu lagi yang perlu digarisbawahi dari pendapat-pendapat Bapak Ibu tadi, bahwa ada pernyataan, lain nanti ada pertanyaan gitu ya. Kita juga harus selektif sama soal-soal.
Jadi kita cari apa jawaban itu, kita harus benar-benar fokus ke soalnya seperti itu. Salah satunya kuncinya ya, seperti itu. Cuman berbagi trik sama tips aja ke Bapak Ibu seperti itu. Kita lock ya Bapak Ibu, kita kunci ya. C. Apa Setuju? jawabannya, Bu? C. Oke. Oke, Bu Asifa. Oke, nomor 10 apa ya? Oke, ntar baca dulu. Bapak Ibu, kira-kira jawaban nomor 10 apa ya Bapak Ibu? Beserta alasannya. Beta. Gimana? Beta. Beta. Alasannya apa Ibu? Bu siapa tadi? Mona. Yang open mic cuma Pak Ahmad Nawawi. Ibu tadi Bu siapa? Domba. Jawabannya domba, Bu. Domba. Domba, Bu. Kenapa domba? Karena di situ sini kan kan- didiskusikan, kata kuncinya didiskusikan, baru berarti dalam pendiskusian itu dijelaskan mengapa nilai anak tersebut tidak seperti yang diharapkan gitu, Bu. Kalau diskusi kata kuncinya di A ada diskusi, B juga ada. Kalau saya, Bu, D juga, Bu, domba. Domba juga. Kenapa Bapak? Iya, karena di sini kan dia di sini mendapatkan nilai rendah. Nilai itu berhubungan dengan dokumen. Nah, kalau di D itu kan hasil ulangan, sedangkan kalau B hasil ulangan harian. Akan beda ulangan harian dengan ulangan. Ulangan ini kan banyak. Ada ulangan harian, ulangan semester, tengah semester, sedangkan sini kan penerimaan rapor, otomatis dia lebih ketuju pada dokumen hasil ulangan. Hasil ulangan itu kan lengkap di situ, nanti gurunya tunjukkan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya seperti itu, dan bla 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 dan seterusnya. Coba. Bu. Oke. E ya? C. C. Ya, kenapa C, Bapak? Itu kan tadi ada yang bilang bahwa dokumen hasil ulangan, terus dokumen nilai-nilai sebagainya itu kan menunjukkan bahwa rekap data dari keseluruhan untuk mendapatkan suatu nilai. Jadi saya jawab yang C. Untuk menjawab protes wali murid, kita harus menunjukkan rekap data. Rekap data itu terdiri dari dokumen-dokumen hasil ulangan harian maupun ulangan-ulangan yang lainnya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Kalau saya ini ya, kalau diskusi hampir rata-rata A, B, C, D, E itu menyatakan diskusi ya Bapak Ibu ya. Diskusi, tapi yang C itu enggak Ntar dulu. Yang B coba, yang B tadi menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberikan kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Kemudian yang D tadi jawabannya ya, menunjukkan dokumen hasil ulangan, serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Saya pilihnya B, beta. Kenapa beta? Karena di beta itu ada mempertemukan wali murid dengan si anak pertama. Kalau di D itu dia hanya wali murid aja, sedangkan untuk mencapai suatu kesimpulan ini kan berpengaruh ke anak ya Bapak Ibu ya. Jadi si anak juga harus ikut andil di sana gitu.
Jadi ada pertemuan antara wali murid ya dengan si anak gitu, kemudian dengan si gurunya. Tapi kita memang harus menunjukkan bukti-bukti yang konkret. Bu, itu kan hanya ulangan harian, Bu, gitu ya. Ulangan harian. Sedangkan yang D menunjukkan dokumen hasil ulangan. Ya, ulangan harian juga kan termasuk ulangan, Bapak Ibu. Mungkin saja saat itu yang didiskusikan adalah ulangan hariannya. Ya, karena di situ tidak yang ulangannya tidak difokuskan apa ulangan harian, apakah ulangan semester, nggak difokusin di sana. Jadi bisa saja yang difokusin yang maunya dituntut dari sini adalah hasil ulangan harian. Intinya yang kita cek adalah semuanya berkontribusi. Jadi ada pertemuan anak, ada pertemuan walinya tadi, ada pertemuan gurunya seperti itu. Dan yang jelas kita harus menunjukkan dokumennya dan kita harus memberikan juga kesempatan untuk berdiskusi dengan anak tadi, dengan si anak, dengan si orang tua, biar tercapai gitu ya, sebuah hasil diskusi yang secara objektif tadi seperti itu. Bu. Ya, boleh. Bu, mau berpendapat. Silakan. Ini kan kalau saya baca nomor 10 ini kan masalah si orang tua itu datang itu kan bukan hanya karena anaknya nilai jelek ya, tapi nilai jelek padahal dia sudah ikut bimbel. Kenapa nggak jawab C ya, Bu? Karena kan akar muasalnya itu dia udah ikut bimbel. Nah, kalau pemikiran saya sih dia ikut bimbel itu dia sudah diskusi dengan orang tuanya secara objektif, oh harus ikut bimbel. Nah, ternyata setelah ikut bimbel nilainya tetap jelek, maka dia protes ke wali kelas. Kalau pandangan saya sih begitu, Bu. Iya, sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan dokumen hasil ulangan itu sudah menjawab ya Bapak. Kalau hanya untuk menyampaikan yang nomor C itu sebenarnya sudah tercover ke nomor B. Cuma cara penyampaiannya kan nggak enak banget ya Bapak. Dengan menunjukkan rekap data menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu. Nggak enak juga sih Pak sebenarnya kalau kita langsung cut gitu kata-katanya kayak gitu tuh nggak enak seperti itu menurut saya. Ya Bu, ini Jadi yang benar yang B. iya, insya Allah lebih tepat ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu jawabannya tepat semua tuh Bapak Ibu. Cuma pilih yang paling tepat seperti itu. Pilih yang paling. Ibu bisa sanggah sedikit Bu? Iya silakan Bapak. Senang banget saya. Dapat ilmu lagi Ini saya. Bu, saya masih agak-agak untuk bagian B ini Bu, karena di sini kalau saya baca ini soal, saya seakan-akan sebagai wali kelas Bu, atau saya salah ini ya dalam baper sekali mungkin melihat soal, sehingga ketika mempertemukan wali murid dengan si anak mempertemukan wali murid, seakan-akan saya ini bukan wali murid, bukan wali kelas Ibu, atau saya yang salah tangkap ya dengan soalnya ini. Jadi gini loh Pak, kita berandai-andai sekarang. Jadi wali murid ini kan nggak terima nih, wali murid ini nggak terima kenapa nilai anaknya rendah. Nah sebagai wali, padahal dia ini udah ikut bimbel. Jadi orang tuanya itu nggak terima gitu nilainya kok bisa rendah daripada kawannya yang nggak ikut bimbel tadi seperti itu. Nah cara yang terbaik yang kita lakukan sebagai wali wali siswa wali kelas ya, wali murid wali kelas adalah kita bukan hanya mempertemukan bukan hanya kita yang dengan wali murid yang ketemunya, tapi kita juga harus menunjukkan dengan si murid tadi bahwa ini loh hasilan capaian kamu gitu. Iya. Betul ya. Oke Bu. Oke sip. Jadi Bapak Ibu kita lanjut. Ya boleh. Kita kunci ya, kita B ya, beta. Iya Bu, B. Tapi nanti ini soft copy-nya dikembalikan lagi kan Bu? Gimana? Soft copy soal yang ada kuncinya nanti di-share kembali lagi kan Bu? Bapak Ibu ada yang nyatat nggak kuncinya? Tadi sawah, tak tolong Pak Apri ya, A, B, C, D, E gitu ya Pak. Iya. Kan sudah ada jawaban di tryout-nya ya. Iya.
Ya Bapak Ibu, suara saya cempreng, jadi mungkin kali nggak ini. Bukan cempreng, Bu, penuh semangat. Hasilnya nggak jelas gitu kan. Nah. Oke, lanjut. Kita ke nomor 11. 11. Apa ini? Tirakatan itu apa ya Bapak Ibu ya? Kalau di itu. Bahasa Indonesianya, malam tirakatan. Mungkin malam renungan ini, Bu, ini. Malam renungan. Iya. Kayak Tapi tidak ke makam pahlawan, mungkin di kepala desa mungkin. gitu ya. Kayak pembentukan panitia kali ya atau gimana gitu ya? Namanya tirakatan. Oke. Gini nih. Ya, Bu. Ada lagi. Kenapa Bapak pilih jawaban A, Alpa? Saya kenapa ngambil A karena ini kan momennya memperingati Hari Kemerdekaan RI dia, Bu. Jadi yang kalau memperingati Hari Kemerdekaan RI, kita harus tahu bagaimana sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan. Penjelasannya di situ. Kecuali nggak ada pahlawan nggak ada kemerdekaannya, ya itu menurut saya belum cocok. Ya, jawabannya kayaknya mungkin dekat dengan soal. Kalau yang lainnya itu kan lebih ke hukumnya dia, Bu. Kalau hukum sebenarnya banyak masyarakat bilang hukum dibuat untuk dilanggar. Itu ya, Bu. Oke, Anda diminta menjadi narasumber pada tirakatan warga RI, kaitannya kemerdekaan RI. Oke, A juga bisa ya Bapak Ibu ya, tapi kok saya lebih ke E. Ada nggak yang sependapat dengan saya? E. Jawabannya A kayaknya, Bu. Apa ya? Kalau saya benar, Bu. Cuman momennya kemerdekaan RI ya. Momennya ini, Bu. Ini malam tirakat. Seperti biasanya, Bu, kalau malam sebelum kemerdekaan itu orang pasti akan mengunjungi taman makan pahlawan. Nah, kalau di sini mungkin malam tirakat ini diadakan di balai desa sehingga untuk apa yang kita bahas apa ini? Jika ada diberi kebebasan untuk memilih tema, maka ini mendengar saja perjuangan pahlawan kemerdekaan karena memang momennya juga kemerdekaan. Makanya apa sekali sudah jawabannya. Ya. Coba kita cross check lagi ya. A juga bagus menurut saya, tapi kalau cuma kita agar menghargain aja gitu ya, tapi tanpa ada posisi yang yang lebih positif gitu kan. Kenapa saya pilih gini saya mikirnya. Warga taat hukum, masyarakat damai. Kita kan memperingati Hari Kemerdekaan RI ya Bapak Ibu ya. Kemerdekaan RI. Di mana ya pasti kita otomatis udah tahu ini sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan setiap tahun seperti itu. Cuma kemerdekaan RI itu salah satunya dalam prinsip apa gitu. Yang kira-kira mengajak masyarakat warga ini biar lebih bersatu, biar lebih menghargai atas perjuangan bangsa dan negara. Bagus banget nih soal ini sesuai 17 Agustus ya. Gitu maksud saya. Jadi kayaknya saya lebih milihnya ke E karena di E itu warga taat hukum, masyarakat damai. Kalau saya ya, dengan alasan agar selalu taat hukum sehingga perdamaian masyarakat tetap terjadi. Jadi dengan Indonesia ini kan sudah perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita gitu kan. Ini maunya Indonesia itu merdeka, Indonesia itu jaya, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, maunya kan seperti itu. Nah, kalau menengok sejarah perjuangan kayaknya sudah sering seperti itu Bapak Ibu ya.
sudah tahu, apalagi sudah warga, umurnya udah tingkatan rata-rata udah tingkatan ke atas biasanya kalau perkumpulan seperti ini ya, udah maksud saya sudah mengayomi, sudah mendalami lah waktu pelajaran di SD, SMP, SMA, pas kuliah juga kalau tentang masalah sejarahnya saja. Tetapi dari sejarah ini kita bisa mengaplikasikannya sehingga tercapailah masyarakat yang damai. Oh, RI itu pengennya masyarakat kita tuh damai, tentram. Jadi biar kita tuh jangan jadi biar pejuang kita dulu itu nggak sia-sia seperti itu. Gitu kira-kira. Tapi sih Bapak Ibu, kembali ke Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih ke arah ke sananya, ada efek lanjutan kalau saya seperti itu, kalau nyari jawabannya seperti itu. Kalau cuma menengok sejarah saja, kayaknya udah paham lah, udah sering lah kita melakukan, kita mendengarkan, kita membaca tentang perjuangan pahlawan kemerdekaan. Seperti itu. Kalau B, kayaknya lebih ke bukan job kita gitu ya. C. C ini kayaknya ke polisi boleh deh. Rara. Dan peran orang tua dalam, tidak semua warga itu mempunyai anak yang masih sekolah atau gimana gitu ya. Jadi kayaknya saya lebih pilih ke E, Bapak Ibu. Kalau saya. Halo? Iya Mbak, sepakat. Ya, alhamdulillah ada yang sepakat rupanya. Kemudian Bapak Ibu yang lain? Setuju, Bu. Oke. Pak, ini Pak Mario tadi gimana? Oke, Bu, setuju. Terima kasih. Kalau gitu kita bisa lanjut ke nomor berapa ya, Pak? Nomor 12. Nomor 12. Kayaknya udah tahu apa nih. Udah saya lock kuncinya. Jawabannya Bapak Ibu gimana? Bu, Pak? Halo? Jawabannya A ini Bu kalau saya. Iya. Kita internal dulu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Karena berhubungan dengan nama baik sekolah. Iya, benar. nama baik sekolah. Oke, bisa lanjut lagi kita kunci A ya. Lanjut 13, Pak. Mudah banget ya soal nomor 12 ini. Nih, ya. 13, saya baca bentar. Oke, ya Bapak Ibu. Yang A nggak mungkin ya. Kayaknya nggak etis banget gitu. Oke, Bapak Ibu. B, C, D, E. Entok, Bu. Ya. Iya. E. Saya juga E ya, Bapak Ibu ya. Karena itu B, C, D itu namun nggak ikhlas ya. Jadi kita tuh harus ikhlas. Harus tegas di situ, Bu. Iya. Jadi kita ke E ya, Bapak Ibu ya. Iya, jawabannya E, Bu. Oke, lanjut next. Sangat tidak setuju, Bu. Ya, sama. Ya, jawabannya A. Iya, sama. Saya sangat tidak setuju juga. Lanjut 15. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya.
Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan. Biasa ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ya, gegibah kita ya. Kalau udah gibah gitu ya. Entok, Bu. Yang E. Jawabannya, Bu. Entok ya. Ada yang C, ada yang E. Yang mana yang benar ini Bapak Ibu? Yang Entok, E. Bu. Bu, Elang. Kalau C serasa menyerang dia, Bu. Jadi iya. tegang gitu. Oke, saya juga sepakat E. Bapak Ibu, lanjut. 16. Lanjut. Oke. Oke, Bapak Ibu, A, B, C, D, E jawabannya. Kira-kira A dengan D ini, Bu. Kalau saya dodol, Bu. A, D ini. A sama Kenapa? D. Kenapa jawab A, Bapak? Siapa tadi yang jawab A? Saya lihat ya soal ini kok beda-beda ya kuncinya di soal yang ini, yang A, kadang soal berikutnya yang D itu saya bingung jadinya, Bu. Gimana? Kalau saya pernah melihat soal ini, ada yang menyatakan di kuncinya itu A, ada yang D, jadi saya bingung. Jadi menurut Bapak kuncinya apa, Dek? Nah ya, saya pernah dapat soal ini ada yang A, ada yang D. Iya. Jadi masih bingung ya A sama D ya. Berarti kalau saya jawabannya A, Bu. gimana? Siapa? Kalau Gimana, saya Pak? jawabannya A. Jawabannya A, Pak Akbar A. Kenapa Pak Akbar A? Karena kan di sini kan kalau di ini, Bu, jawaban ini kan yang paling dekat itu A dengan domba ya. Tapi kalau domba, kalau saya rasakan sini beasiswa bagi anak kurang mampu sampai pendidikan tinggi. Nah, ini kan dana desa, Bu, yang dipakai, bukan dana pemerintah, dana apa? Kemendikbud itu yang begituan. Jadi kayaknya ini sangat tipis sekali kalau kita ingin menjadi program kan sebagai orang guru. Tapi kalau akan bisa ini, Bu, usia dini karena di desa belum ada fasilitas PAUD, membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini. Ini kan dana desa biasanya dipakai untuk itu memang, Bu, untuk apa pembangunan yang kecil. Ini kan kalau sekiranya ini dana desa digunakan tidak menghabiskan semua anggaran desa, Bu, untuk membangun fasilitas umum untuk anak usia dini. Ini kan cuma kelas kecil sekiranya akan dibangun seperti itu. Oke, bagus-bagus jawabannya ya. Lanjut, ada yang jawab D tadi, kasih lagi apa alasannya Bapak Ibu? Saya, Bu, D. Kenapa D? Karena sebenarnya ini kan kita sebagai guru ya, tujuannya juga ini dana desa. Sangat diharapkan pembangunan selanjutnya itu kan ada dari generasi muda. Jadi kita nggak apa-apa dong dari dana desa ini memberikan beasiswa kepada yang kurang mampu kalau memang dia layak untuk sampai perguruan tinggi gitu. Kenapa? Karena toh juga nanti mereka yang akan memajukan desa ini. Sementara kalau yang A, fasilitas anak usia dini, sebenarnya itu kan di desa itu sekarang ini setiap desa udah pasti memiliki sekolah. Itu dia, Bu. Jadi dari sekolah dasar. Nah, ditambah sekarang lagi digencar-gencarnya untuk usia dini. Jadi sebenarnya itu udah program dari pemerintah pusat untuk anak usia dini, tapi yang untuk beasiswa belum secara merata di setiap desa wajib ada yang mendapatkan beasiswa gitu, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu di sini ada yang jadi bendahara? Atau pernah jadi bendahara sekolah? Biasanya guru matematika tuh suruh jadi bendahara loh. Saya bendahara, Bu, tapi bendahara RT. Oh iya, bendahara RT tuh bisa ditanya tuh dengan bendahara RT-nya. Ini kan dana desa tuh. Pak, Pak bendahara RT bukan rumah tangga ya Pak? RT itu rukun rukun tetangga ya Pak? Ya, rukun tetangga. Iya, kalau RT-nya rumah tangga punya ibunya tuh.
Ya, Pak, untuk dana desa itu kan pasti sudah ada ya Pak ya, dana bantuan untuk fasilitas sebenarnya Pak ya? Iya, ada. Gitu. Jadi biasanya setiap desa itu ya, enggak semua, ada beberapa misalnya yang belum apa namanya, misalnya daerah yang terisolasi bukan terisolasi bagi terpencil gitu, beberapa itu kan belum ada tuh fasilitas anak usia dininya belum ada. Nah itu biasanya sudah diprogramin itu dari dana desa. Kemudian kalau nggak dana desa, bisa aja fasilitasnya itu bisa dari dana APBN, APBD, dana BOS loh Bapak Ibu. Gede loh dana BOS per siswa. Ya kan? Bisa dialokasikan ke sana untuk kalau fasilitas. Nah, yang ditanya di sini kan sebagai seorang guru nih, program apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya lebihnya ke D. Kenapa? Karena balik lagi tadi, dana untuk fasilitas tuh kayaknya udah ada di APBN, APBD gitu kan, dana desa seperti itu. Jadi ini kan lihat, melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Biasanya beberapa daerah itu hanya mencanangkan sampai pendidikan SMP SMA aja gitu, atau enggak dari SMA itu sampai ke kuliah aja gitu kan. Nah, enggak merata ya, tadi yang dibilang Bapak tadi enggak merata seperti itu. Jadi kalau saya sebagai guru, program apa yang akan saya lakukan kalau lagi rapat desa seperti ini, yang D saya bakal ajukan. Karena saya berpikir kalau fasilitas itu sudah ada dalam RAT ya, atau RA kalau sekolah tuh RKAS, kalau di RT tuh RAT ya Pak ya? Seperti itu ya? Kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi kayaknya saya lebih jawabnya D. Gimana Bapak Ibu? Sepakat nggak? Iya Bu, sepakat. Yang lain? Boleh. Sepakat. Oke. Yang lain gimana? Yang lain masih stay di sini nggak atau sudah bobo semua ini? Sudah tidur semua ini Bapak Ibu, sudah mengantuk kah? Tapi Bu, kalau ini bukan dia dijelaskan di belakangnya itu Bu, di desa itu belum ada fasilitas ini. Iya, tapi biasanya di RAT itu Pak, kalau desa itu Pak ya, kalau RAT-nya tuh rapat anggaran rapat anggaran desa RATD ya, RAAD gitu lah ya, pokoknya rapat anggaran desa itu kalau di desanya itu belum ada fasilitas untuk anak usia dini, biasanya itu rombongan pertama yang dilakukan adalah ibu-ibu PKK loh Pak, ibu-ibu PKK yang duluan. Iya. Ibu-ibu PKK yang antusias ke sana biasanya. Yang lebih aktif Bu ya daripada guru. Iya, kita lebih mikirin ke anak-anak yang kurang mampu tadi Pak, karena tidak semua terjaring. Kadang di Dapodik aja ya Pak ya, saya sempat kesel juga kemarin. Kok anak yang benar-benar kurang mampu ini kok nggak terjaring gitu. Sedangkan anak yang saya anggap ini orang tuanya masih mampu, itu kok terjaring. Jadi saya speechless kemarin ya Pak ya, waktu itu saya rapat dengan Dewan Guru segala macam kan, alhamdulillah anak itu sekarang sudah dapat bantuan. Itu biasanya Bu karena anaknya itu Bu mengisi formulir waktu mendaftar itu gaji orang tuanya itu terlalu tinggi dia tulis. Iya, bisa jadi ya kali ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Iya, seperti itu Bu. Kan Dapodik nanti dia akan terbagi tuh siswa yang gajinya di bawah 500 itu akan dikasih warna orange kalau nggak salah begitu. Oh gitu. Karena kan dulu itu Bu sebelum itu yang dapat bantuan Bu kan lalu itu anak-anak diberitahu di dalam kelas, biasanya anak-anak malu Bu, tidak ada yang mau dikatakan miskin, makanya lewat formulir pendaftaran itu dengan jumlah penghasilan orang tua disitulah dilihat. Oh seperti itu ya Pak ya, oke, bakal jadi saya masukkan juga nanti ke depan Pak.
Terima kasih Pak, karena saya kurang paham juga sebenarnya. Nah kan saya juga dapat ilmu dari Bapak Ibu di sini, alhamdulillah. Jadi kita sepakat kunci jawabannya adalah apa tadi ya? D. D, delta. Bisa kita lanjut Bapak Ibu 17. Hah? 17. Lanjut Ibu. Oke. Gampang banget ya Bapak Ibu jawabannya. Jadi apa Bapak Ibu? Langsung di lock aja. Bapak Ibu? Saya Apa dodol ya Ibu. jawabannya ya? Gimana? A dengan D juga ini Bu. sama Ada D dengan D lagi. juga ini. Iya. A sama D juga gitu ya. Kira-kira mana yang lebih bagusnya? Kalau menyalami sekarang di masa pandemi dimarah tuh. Kalau alasan pandemi gitu ya. Ini kan bikin soalnya belum pandemi ini sih Bu. Iya. Kalau saya sih Tapi D. kalau Karena etikanya kan- ya harus A. Ya, ngandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Oke. Karena kan kita Sekarang ini tuan kita nih ada rumah, tamu. baru kan kita mengundang. Kita ada tamu nih. Ada tamu, kira-kira kita langsung salaman, digandeng, langsung suruh duduk gitu. Kayaknya enggak deh kalau saya ya. Terlalu berlebihan kalau sampai menggandeng. Lagi itu ya, bukan krim ya. Aduh. Iya, dodol itulah Bu. Iya lah, Iya, betul jadi- juga ya. Yang lebih Berlebihan etiknya sekali, kayaknya kan? delta ya. Kita ajak ngobrol dulu sambil nunggu tamu-tamu lainnya gitu. Masa kita tamu yang lain belum datang langsung kita tarik gitu kan, kita jabat taman, digandeng pula gitu kan. Silakan duduk Pak Ibu. Sedangkan kita kan masih ada kesempatan untuk ngobrol ya kan? Ya enggak? Minimal lah basa-basi, say hi, apa kabar gitu, gimana gini bla 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 bla. Kalau ibu-ibu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ya. Benar enggak? Betul. Ibu biasanya lebih banyak Kalau ngobrolnya C, ya. kalau C Bu bagaimana Bu? Kalau C, Kalau C. terlalu apa dia kalau C ini? Kalau saya paling nggak mau duduk disuruh paling depan Pak. Sama kayak murid-murid saya. Oh iya. Justru nanti belakangan jadinya duduk Pak. Jadi istilahnya belakangan datang, kalau udah tahu kayak gitu budayanya pasti belakangan dia datang jadi. Iya betul juga ya. Terus ada kata-kata pula di sana Pak, ada kursi. Emang di situ dibuat tuh ada kursi gitu kan. Kayak deret aritmatika tuh, kursi pertama ada berapa, kedua nanti bedanya sekian gitu kan. Nggak ada di situ. Iya. Iya. Jadi gimana Ibu-ibu? Iya deh itu. Iya domba Bu jawabannya kayak domba. Delta. Ya. Delta. Sepakat Ibu-ibu ya, apalagi ngobrol ya Bu Marda. Gila ya. Ibu-ibu kan tadi suka ngobrol tuh. Pokoknya kalau udah ngobrol jiwa gibahnya meronta-ronta gitu. Oke, lanjut. Papri jangan-jangan sudah tidur nih adminnya nih. Ibu siapa ya adminnya? Lanjut nomor 18. Karena terbiasa bekerja. Aduh, saya nggak mau sih sebenarnya jawab ini. Tapi gimana ya dituntutnya? Apa ini? Bapak Apa ini Bu? apa? Memiliki siswa wakyu. Wakyu apa maksudnya apa nih? Hah? Anda sering memiliki waktu. Biasa Pak tipu itu. Sisa waktu.
Sisa waktu. Sewaktu. Itu sengaja tuh Pak Wayan tuh, Bu. Padahal tahu itu waktu tuh. Kalau saya entok sih Bu, walaupun sedikit munafik. Iya makanya saya tuh juga apa namanya? Ini benar kata Mama. Padahal saya nggak Makanya, gitu aslinya gitu kan. Aslinya tuh nggak gitu banget. Astagfirullahaladzim gitu ya. Jawabannya entok, tapi walaupun sedikit munafik. Tapi kok dibandingkan yang lain, enggak etis juga itu, Bu. Ibu-ibu gimana nih, ibu-ibu nih, ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu, mana ibu-ibunya pada tidur kali ya? Masih yang lain gimana? Masih hadir? Bu Nurul, Bu Putri, Bu Zulfa. Ini banyak ibu-ibunya loh. Bu Julfa ini sebenarnya aktif banget nih. Udah lama nggak dengar suara Bu Julfa ini, Bu. Iya, mana Bu Zulfa? Hadir Mana Pak suaranya, Bu Mairio, Zulfa? hadir. Iya, Bu Saya Zulfa sudah apa kangen, Bu. kabarnya? Angkatan 1. Bu Zulfa gimana nih Bu Zulfa? Ibu kunci yang mana tuh jawabannya? Saya lebih dominan ke memahami kesulitan teman. Kecek-keceknya sih Bu, D, dodol Bu. Dodol, iya. Oke, Kita Bu kan Zulfa deh. bagaimana supaya teman itu lebih kayak mana ya Bu? Teman itu bagaimana rasa kita sama teman itu sama gitu. Apalagi kan teman dekat gitu. Iya. Tapi yang coba Bu, coba cek lagi tuh itu lebih kayak peri banget ya, kayak malaikat Menawarkan gitu. ya? Iya. Iya ya, segera menawarkan bantuan ya. Jadi Ibu Sebenarnya Zulfa entok basa-basi. iya, kalau Bu Zulfa harusnya itu tuh Bu, harus bukanlah udah cantik tuh harus jadi peri malaikat gitu Bu, yang gitu. Aduh, iya ya sih Bu, iya ya. Jadi kita tuh dituntut. Ya Allah, Masya Allah. Iya bener kata Bapak tuh takut munafik ya Pak ya. Namun kenyataannya nggak kayak gitu ya Bu ya. Nggak, padahal kita tuh pura-pura biasa aja ya. Tapi nggak ada sih kayaknya temen kayak Realitanya gini. nggak gini ya Bu Mita. Realitanya nggak. Bu Julfa, kalau D, ngapainlah kita pahami dulu kesulitan teman. Seolah kan Iya. kita menyebut Sementara kesulitan kita lebih banyak ya. Realitanya itu B, bebek, realitanya bebek. Itu lebih parah lagi Pak, mengerjakan kewajiban. Kasian kali dia. Apalagi ini kan teman dekat. Aduh Bu gaji juga sama ya Bu ya. Gaji udah sama gitu. Kerjakan kerja masing-masing ya Bu. Jadi kayak mana Bu Mita, mana yang kita kunci nih kata-katanya ini? Yang dikunci itu manusia peri Bu, malaikat Bu. Udah. Ya Bu, entok. Iya, entok aja lah Bu, hajar Bu. Iya ya kan Bu, mudah-mudahan. Iya, sebenarnya sih ini nih ngajarin kita loh Bu, kalau kita membantu orang lain jangan mengharapkan pamrihnya, tapi nanti insya Allah bakal bantu kita lewat yang lain. Bisa saja Allah karena kita baik sama orang tua kita atau anak kita, seperti itu. Ada hikmat di balik kejadian Bu, lupa seperti itu. Iya. Siap Ustazah. Aduh, Masya Allah. Amin, amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Ya Bu Aji, makasih ya Bu Aji. Oke, sepakat ya Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 19. Mudah-mudahan cukup nih waktunya nih. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju. Masya Allah. Hebat nih guru-guru gini nih. Ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi hal tersebut? Nah, tuh, Bapak Ibu, ntar baca dulu.
Kalau saya ayam sih, Bu. Ayam. Oke, yang lain. Gimana? Ayam. Ayam juga ya? Duh, manusia peri lah pokoknya ya. Kenapa? Karena ya kita kunci ayam ya. Karena menurut saya, sebelum menurut saya, menurut Bapak Ibu dulu dong. Kenapa ayam? Kenapa nggak bebek? Ya di sini kata kuncinya di situ menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Biasanya identik ya Bu, kalau ada segala sesuatu yang baru dan itu dominan, maka ada perhatian khusus jadinya. Jadi anak-anak itu, oh ini ada yang baru nih, kayak mana? Coba dong, gitu. Bagus-bagus. Oke, ada lagi jawaban A, alasan lain gitu Bapak Ibu? Bapak Ibu, lain yang alasan lain gitu yang biar aku yakin nih kunci jawaban ini A pasti. Kenapa? Karena panggilan jiwa itu tadi, Bu. Tapi Ibu peri. Kembali lagi ke peri kita bahas ya Bu Sulfa ya. Masya Allah. Iya, jadi panggilan jiwa tadi yang ketika kita mengajar itu ya harus berusaha sekuat tenaga dan pikiran lah, Bu. Iya. Uang Bu, boleh nggak Bu? Uang juga nih Bu. Tapi tanpa pamrih, guru tanpa tanda jasa. Padahal minta ini terus ya. Gaji dinaikin. Iya, sepakat dengan ayam, Bu. Ayam ya. Oke. Saya juga sepakat dengan Bapak Ibu. Jawabannya apa? Tapi saya mau menambahkan sedikit. Jadi kalau yang poin B, poin C, poin D gitu ya. Itu lebih memakan waktu. Jadi waktunya tuh nggak efektif banget Bapak Ibu. Kita harus ngusulin dulu, perlu waktu. Sedangkan sekolah kita ini memang harus butuh kegiatan media dan sumber itu kan kita butuh banget gitu. Jadi kita tuh harus memberikan waktu yang efektif, efisien gitu ya sebagai guru tadi biar pembelajaran yang tercipta itu tujuan pembelajarannya tercapai, pembelajarannya bermakna gitu, seperti itu. Jadi kalau B, C, D itu perlu waktu. Perlu waktu banget ya Bapak Ibu ya, apalagi ke dinas. Ya enggak? Apalagi belum tentu direspon ya, Bu ya. Iya, benar. Tapi mudah-mudahan direspon ya biasanya. Biasanya diusulkan aja itu, Bu. Banyak pengusulan tiba-tiba nanti kepala sekolahnya iya aja. Tapi terkadang realitanya paling 1 tahun kemudian belum tentu juga dikabulkan. Iya. Kalau C Coba ini Bu, dari soal awal-awal tadi ya nongolnya ya. Iya Bapak, gimana Bapak? kalau C ini Bu, nanti kita langsung dibenci sama guru-guru di sana Bu. Sok lebay banget ya guru ini. Sok lebay ya Pak ya. Iya, baru-baru ditugaskan langsung sok-sok minta guru lah. Iya, terlalu maju depan, paling depan dia jadinya. Iya, minta OHP lah gitu ya. Minta cari muka Bu, cari muka. Iya. Iya, itulah orang tuh banyak berpikir negatif dulu ya Bu daripada positifnya. Susah banget berkembangnya. Pengalaman doakanlah pribadi kami saya, Bu, Bu. mudah-mudahan profesional lah kami Bu, sesuai dengan. Amin ya Allah, Bu. Kalau saya itu dengan ibu-ibu semua, teman-teman semua seluruh Indonesia yang PPG ya, walaupun kita nggak pernah bertemu, kita itu memang jauh Bu di mata, tapi dekat di doa Insya Allah. Saya selalu mendoakan teman-teman kami biar dia Ibu-ibunya aja ya Bu, Paten. Bapaknya mana? Bapaknya mana? Iya. Ibu mengajar sekolah mana Ibu? Gimana? Bu Apri, di mana mengajar di mana Bu? Bu siapa nih yang ditanya? Bu Zulfa? Bu Mita. Narasumber. Bu Mita. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya panjang banget orang tua saya ngasih nama Insya Allah, tapi artinya bagus banget ya. Mita Okta Amelia namanya ya. Biasanya sih guru-guru kawan-kawan tuh manggilnya Bu Mita seperti itu. Tapi kalau sama ibu-ibu sama bapak-bapak panggil Mita aja ya. Kayaknya lebih dekat aja gitu.
Saya aslinya itu orang Sumsel, Palembang. Tapi alhamdulillah kemarin ditugaskan dapat SK sama suami itu di Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di negeri Laskar Pelangi. Tahu ya, Laskar Pelangi ya booming banget ya kemarin beberapa tahun yang Mantap, silam. Bu. Iya. Mantap Bu ya, tahu. 2009 Iya, itu, Bu. bagus banget loh Bapak Ibu ini Kepulauan Bangka Belitung, sayang lagi corona aja, semoga corona cepat berlalu. Tapi Bapak Ibu saya juga minta tolong doanya, saya dan suami lagi ngurus SK mutasi nih, lagi nunggu SK Kemendagri. Tolong didoakan supaya lancar, cepet gitu ya. Amin. Kok Kemendagri, Bu? Iya. Jadi prosesnya itu banyak banget. Sudah berapa bulan kita ngurusnya ya, kami kemarin ngurusnya. Itu harus sampai Kemendagri kalau sekarang berdasarkan Permen 2019 kemarin. SK-nya harus SK dari SK. Banyak banget prosesnya. Jadi ada 7. Bukan ke Bupati, Bu. Ke Bupati saja. Baru Enggak. BKD. Jadi sekarang itu kita pegangannya itu ASN itu sudah ke Kemendagri, Bapak. Nanti Kemendagri tembusan Kemendikbud. Jadi yang mengeluarkan itu nanti SK Kemendagri sama BKN nanti ya, sama lagi nanti ada SK dari kalau kita provinsi gubernur, kalau suami saya kecamatan berarti dia SK bupati. Kecamatan lagi. Apa namanya? Sudah 10 tahun. Kabupaten. Gimana? Sudah 10 tahun, Bu, mengajar di sana. Mau pindah. Saya kemarin perjanjian itunya 8 tahun waktu yang awal-awal. Sekarang ini udah 11 tahun saya mengabdi di sini. Jadi rezekinya mau pulang ke kampung gitu Bapak Ibu. Gitulah ya Bapak Ibu ya. Jadi ngomongin saya nih soalnya masih ada padahal ini. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bu Mita, wajahnya mana? Oh, Bu Mita wajahnya mana? Kemarin belum bertemu wajah kita Bapak Ibu ya. Oh, nanti habis ini ya, kita habiskan dulu materinya ini dulu Bapak Ibu ya, untuk wajah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nanti nggak konsen kami menjawabnya ya Bu, kalau lihat wajah Ibu ya. Iya, takutnya nggak sesuai harapan. Aduh, nanti Bu Zulfa ngarepin saya kayak peri, padahal peri bom. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah gegibah lagi kita Bu. Astaga. Oke, kita bisa lanjut Bapak Ibu ya. Sekolah kesekian. Nomor 20. Nomor 20 apa ya nih? Mau minum. Kita kunci harapannya Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, Bapak Ibu. Udah sepi lagi nih. Halo, ini Bedi Home. Masih dibaca, Bu. Oh, masih dibaca. Oh iya. Saya cepat banget bacanya ya. Yang A, oke. Jawaban elang. Pak Akbar elang. Tadi Bu siapa tadi? A gitu ya. Ada lagi yang lain? Dodol, Bu. Dodol. Dodol. Ya, Delta. Ada lagi yang lain? Antara A, Delta, sama Engkok tadi ya? Berarti B sama C kita cut ya Bapak Ibu ya? Yang jawab A tadi, kasih alasan dong kenapa Ibu? Bu siapa tadi ya? Yang jawab apa? D tadi kenapa ya Bapak? Pak Mario jawab D ya tadi, Delta? Iya, Bu. Ya, kenapa Pak? Di sini kan pengembangan pendidikan tingkat lanjut. Jadi sebenarnya pendidikan tingkat lanjut itu bukan hanya ilmu saja. Jadi kan keterampilan, pengembangan ilmu sama keterampilan itu bagian dari pengembangan diri.
Gitu dia, Bu. Jadi istilahnya kalau hanya pengembangan diri itu biasanya identik ke ilmu aja kurang ya, Bu. Iya. Jadi harus ada keterampilan juga sebagai hasil studi lanjut. Itu dia. Oke. Bagus jawabannya juga ya Bapak ya. Terus ada yang jawab engkok tadi, siapa ya? Saya, Bu. Ya, Pak Akbar. Gimana Pak Akbar? Kan ini kalau saya baca soalnya kesempatan untuk menempuh dengan lanjut. Berarti ini, Bu, ini guru ini mau lanjut S2 atau S3 ya, Bu? Seperti itu kalau saya baca soalnya. Oke. Sekiranya saya mendapatkan itu, kan saya harus mengembangkan diri saya sebagai guru. Ya, pengembangan diri ini kan ya melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, misalkan mengikuti kegiatan seminar, les bahasa Inggris, ya kan ini kan kita lanjut studi. Sedangkan kalau saya terbengkalai di belakang itu, Bu, sebagai hasil studi lanjut. Sepertinya ini sudah berakhir pendidikannya, Bu. Baru kita bagaimana ya? Ya kalau D itu agak ambigu kayaknya kalau menurut saya, Bu. Seperti itu. Oke. Jadi saya langsung ke jawaban ya, ke kunci jawaban ya. Jadi karena waktunya sudah 21.30 kata pesan Pak Prianto harus itu Bu 2 jam katanya gitu. Jadi gini loh Pak. Di situ saya lebih pilihnya jawaban Ibu ya Bapak itu lebih ke pengembangan diri. Ke E. Kenapa ke pengembangan diri? Pertama ya, pengembangan diri sebagai guru. Ada kata kunci guru. Kemudian kita itu kan harus bermanfaat untuk diri dan orang lain. Itu kan tujuan guru itu ya. Seperti itu ya. Nah, pengembangan diri tadi bisa saja ke pengembangan wawasan melalui belajar, peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan hasil studi lanjut. Ini kan termasuk pengembangan diri yang D. Kemudian peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas itu termasuk pengembangan diri. Seperti itu. Jadi lebih jawabannya itu saya lebih ke E karena dia lebih menyeluruh dan intinya seorang guru itu harus bermanfaat bagi orang lain. Gimana Bapak Ibu? Kunci? Sepakat. Ya, yang E. Sepakat, Bu. Kunci. Kemarin dikasih Pak Aprianto soalnya berapa TO-nya Bapak Ibu? 20 soal, Bu. 20 soal. Bagus, bagaimana nilai-nilainya? Lumayan ya. Semoga Terlebur, Bu. bisa lulus ya. Kali ini lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. 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 Oke. Selesai ya. Hari ini saya kembalikan ke Pak Aprianto, ke admin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Foto bareng, Bu. Bu Mita belum ini tadi, belum nunjukin penampakan katanya. Wah, hantu kali ya. Masya Allah. Ya kita fotonya bareng ya, silakan di open kamera. Bu, assalamualaikum, salam kenal semua. Tadi sampai 40 Dikirim ya, Pak. orang ya. Sekarang sisa 30-an lagi. Ayo, mau dipoto? Siap-siap beraksi. Ya. Siap ya. 1, 2, 3. 1 halaman lagi. 1, 2, Kalau di-share. 3. Oke. Baik, terima kasih Bu Mita dan Bapak Ibu guru yang masih terus setia berdiskusi bareng kita sampai jam 10. Nah, untuk materi dari Om Udin nanti menyusul jadwalnya. Semoga tidak lama lagi dan ada materi ekstra lagi tambahannya seperti yang sudah dijanjikan. Semoga tetap bermanfaat apa yang kita lakukan selama ini dan seterusnya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, mohon maaf ya semuanya. Terima kasih Bu Mita dan Pak Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Kita sama Pak Apri.
izin live ya.